Berapa banyak waktumu yang terbuang sia-sia hari ini? Jujurlah, dan jangan hanya hari ini, tapi minggu ini, bulan ini, tahun ini. Berapa banyak jam yang telah kau biarkan tergelincir pergi, jam-jam yang takkan pernah kau dapatkan kembali. Kau tak butuh siapapun untuk memberitahumu jawabannya, karena jauh di lubuk hatimu, kau sudah tahu. Kau merasakannya, bukan? Beban di dadamu ketika kau menyadari kau bisa melakukan lebih banyak, menjadi lebih baik. Aku ingin kau mengetik kata-kata ini di kolom komentar sekarang, waktuku adalah milikku. Lakukanlah, katakanlah, karena sampai kau mengambil kepemilikan penuh atas waktumu, tidak ada yang akan berubah. Kau tidak di sini untuk dihibur, kau di sini karena sesuatu di dalam dirimu tahu sudah waktunya untuk panggilan bangun. Waktu terus berjalan, untukmu, untukku, untuk kita semua. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kau lakukan tentang itu? Tetaplah sampai akhir video ini, dan aku berjanji ini akan menjadi menit-menit yang paling mengubah hidupmu. Nomor 1, mengapa kamu terjebak dalam lingkaran setiap hari? Kamu bangun dan menyerahkan waktumu pada hal-hal yang tidak penting. Pikirkan tentang hal pertama yang kamu lakukan saat bangun. Kamu meraih ponselmu, memeriksa notifikasi, menggulir media sosial, menyelam ke dalam kehidupan dangkal orang-orang yang hampir tidak kamu kenal. Saat itu, kamu sudah kalah bahkan sebelum minum kopi pagimu. Kamu telah menyerahkan sumber daya paling berhargamu, fokusmu. Kamu terjebak dalam lingkaran karena kamu terganggu, dan dunia telah membuatnya mudah bagimu untuk tetap terganggu. Itu bukan kebetulan, mereka ingin kamu tetap terjebak. Perusahaan media sosial, pengiklan, bahkan orang-orang di sekitarmu yang mendapat keuntungan dari kemalasanmu, mereka semua mendapat keuntungan dari membiarkanmu tetap seperti itu. Kamu adalah produk mereka. Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kamu merasa terkuras setelah menggulir Instagram atau TikTok? Itu karena otakmu dibajak. Setiap suka, setiap bagikan, setiap foto yang dikurasi sempurna dari kehidupan orang lain, itu dirancang untuk membuatmu merasa tidak memadai, dan itulah intinya. Jika kamu merasa tidak memadai, kamu akan terus kembali, terus menggulir, mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan itu. Tetapi semakin kamu menggulir, semakin kosong perasaanmu. Itu adalah jebakan, dan kamu berjalan lurus ke dalamnya setiap hari. Tetapi jangan hanya menyalahkan aplikasi. Lihatlah orang-orang yang kamu kelilingi. Apakah mereka mengangkatmu, atau mereka menyeretmu ke bawah? Apakah mereka mendorongmu untuk menjadi lebih baik, atau mereka puas denganmu tetap sama? Teman yang kamu miliki adalah aset terbesarmu atau liabilitas terbesarmu. Kebanyakan pria menyia-nyiakan bertahun-tahun hidup mereka mencoba menyenangkan orang-orang yang tidak peduli tentang mereka. Mereka mengatakan ya untuk hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan, mereka berinvestasi dalam hubungan yang menguras mereka, dan untuk apa? Persetujuan, validasi. Orang-orang ini bukan temanmu, mereka adalah gangguan, dan mereka membuatmu tetap terjebak. Marcus Aurelius pernah berkata, kamu bisa menjadi baik hari ini, tetapi kamu malah memilih besok. Biarkan itu meresap. Setiap kali kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu akan mulai besok, kamu memilih untuk menyia-nyiakan hari lain. Setiap kali kamu mengatakan kamu akan menunggu saat yang tepat, kamu memilih kenyamanan daripada kemajuan. Dan setiap kali kamu membandingkan dirimu dengan orang lain, kamu mencuri dari potensimu sendiri. Berhentilah hidup untuk orang lain, berhentilah menunggu izin untuk mengambil kendali atas hidupmu. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkanmu. Nomor 2, kebohongan yang kamu katakan pada dirimu sendiri. Kebohongan terbesar yang pernah kamu katakan pada dirimu sendiri adalah bahwa kamu punya waktu. Kamu tidak punya. Waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak bisa kamu dapatkan kembali. Kamu bisa kehilangan uang dan mendapatkannya kembali, kamu bisa kehilangan kesempatan dan menemukan yang baru, tetapi begitu suatu momen hilang, ia hilang selamanya. Pikirkan tentang itu, benar-benar pikirkan. Berapa banyak momen yang sudah kamu sia-siakan hari ini? Berapa banyak jam yang kamu habiskan untuk hal-hal yang tidak akan penting setahun dari sekarang, atau bahkan seminggu dari sekarang? Kenyataannya adalah, kamu telah hidup seolah-olah kamu punya semua waktu di dunia, tetapi kamu tidak punya. Tidak ada dari kita yang punya. Kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu akan mulai besok karena itu lebih mudah daripada mulai hari ini. Kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu akan menunggu waktu yang tepat karena itu lebih mudah daripada mengakui bahwa kamu takut.
Kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu akan mengerjakan tujuanmu setelah kamu menangani kebutuhan orang lain karena itu lebih mudah daripada mendahulukan dirimu sendiri. Tetapi ini hanyalah alasan, dan jauh di lubuk hatimu, kamu tahu itu. Kebenarannya adalah, kamu takut akan apa yang akan terjadi jika kamu mencoba dan gagal. Kamu takut terlihat bodoh, kamu takut menyadari bahwa kamu tidak sebaik yang kamu kira. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, kegagalan bukanlah musuh, kenyamananlah musuhnya. Setiap detik yang kamu habiskan di zona nyamanmu adalah detik yang akan kamu sesali nanti. Pikirkan tentang pria-pria yang menginspirasimu, pikirkan tentang mereka yang telah mencapai kehidupan yang kamu inginkan. Apakah kamu pikir mereka sampai di sana dengan menunggu saat yang tepat? Apakah kamu pikir kesuksesan mereka diserahkan kepada mereka di atas piring perak? Tidak, mereka memperjuangkannya, mereka muncul setiap hari, bahkan ketika mereka tidak ingin melakukannya. Mereka mengambil risiko, mereka gagal, dan kemudian mereka bangkit kembali dan terus maju. Itulah yang membedakan mereka dari kamu. Itu bukan bakat, itu bukan keberuntungan, itu kemauan mereka untuk melakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan. Nomor 3, waktumu adalah kekuatanmu. Waktu bukan hanya sumber daya, itu adalah fondasi keberadaanmu. Setiap detik setiap hari, hidupmu terus berdetak, dan kebanyakan pria hidup seolah-olah mereka akan hidup selamanya. Kamu telah dikondisikan untuk berpikir bahwa kamu akan selalu memiliki hari esok, tetapi izinkan saya bertanya ini, bagaimana jika hari ini adalah hari terakhirmu? Bagaimana jika momen ini adalah satu-satunya kesempatan yang kamu miliki untuk membuat perubahan? Bayangkan bangun besok dan menyadari bahwa kamu telah menyia-nyiakan bertahun-tahun untuk hal-hal yang tidak penting, untuk menggulir layar, mengejar gangguan, atau mengikuti agenda orang lain. Itu bukan hidup, itu eksistensi, dan eksistensi tanpa tujuan adalah bentuk kematian yang paling lambat. Inilah kenyataan pahitnya, kebanyakan orang di sekitarmu tidak menghargai waktu mereka, dan mereka akan mencoba memastikan kamu juga tidak menghargai waktumu. Lihatlah lingkaranmu, apakah mereka menggunakan waktu mereka untuk membangun, tumbuh, menciptakan, atau apakah mereka menyeretmu ke dalam percakapan tanpa akhir tentang hal-hal yang tidak akan penting sebulan dari sekarang? Apakah mereka mengundangmu ke dalam peluang untuk sukses, atau apakah mereka menyia-nyiakan waktumu untuk drama, gosip, dan gangguan yang tidak berarti? Jika orang-orang di sekitarmu tidak menghargai waktu mereka, mereka tidak mungkin menghargai waktumu. Kamu perlu melepaskan mereka, karena waktumu terlalu berharga untuk disia-siakan pada orang-orang yang tidak menghormatinya. Pikirkan tentang ini, setiap pria sukses yang kamu kagumi memiliki satu kesamaan, mereka menjaga waktu. Mereka seolah-olah itu adalah harta paling berharga mereka, karena memang begitu. Mereka mengatakan tidak pada gangguan, mereka mengatakan tidak pada orang-orang yang tidak selaras dengan tujuan mereka, mereka mengatakan tidak pada apapun yang tidak memindahkan mereka ke depan. Dan karena mereka mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak penting, mereka bisa mengatakan iya pada hal-hal yang penting. Itulah yang membedakan para pemenang dari para pecundang. Itu bukan bakat, keberuntungan, atau koneksi, itu disiplin. Itu kemampuan untuk mengenali apa yang layak mendapatkan waktumu dan apa yang tidak. Jika kamu serius ingin mengambil kembali waktumu, kamu perlu mulai memperlakukannya seperti mata uang. Tanyakan pada dirimu sendiri, jika saya hanya memiliki $86.400 untuk dibelanjakan hari ini, apakah saya akan menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang tidak penting? Tentu saja tidak. Jadi mengapa kamu menyia-nyiakan 86.400 detikmu? Setiap detik yang kamu habiskan melakukan sesuatu yang tidak melayani tujuanmu adalah detik yang tidak akan pernah kamu dapatkan kembali, dan jika itu tidak membuatmu takut, seharusnya begitu. Nomor 4, kemajuan bukan kesempurnaan. Kamu tidak perlu sempurna untuk memulai. Kesempurnaan adalah fantasi yang diciptakan untuk membuatmu tetap terjebak. Itu adalah alasan, jebakan, cara untuk menghindari kebenaran pahit. Kamu tidak membuat kemajuan karena kamu terlalu takut untuk gagal. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, pria yang sukses, yang membangun kerajaan dan mengubah dunia, adalah mereka yang merangkul kegagalan. Mereka adalah mereka yang muncul setiap hari, bahkan ketika mereka tidak merasa siap, bahkan ketika mereka tidak tahu apakah mereka akan berhasil, karena mereka memahami sesuatu yang tidak dipahami kebanyakan pria, kegagalan bukanlah kebalikan dari kesuksesan, itu adalah fondasinya. Pikirkan tentang pria-pria yang kamu kagumi, para atlet,
pengusaha, pemimpin. Apakah kamu pikir mereka sampai di sana karena mereka menunggu saat yang sempurna? Tidak, mereka sampai di sana karena mereka mulai ketika keadaan berantakan, ketika sulit, ketika mereka tidak merasa siap. Michael Jordan tidak menjadi legenda dengan menunggu pertandingan yang sempurna. Dia menjadi legenda dengan berlatih ketika tidak ada yang menonton, dengan mengambil tembakan yang tidak dia tahu akan masuk, dengan gagal berulang kali sampai dia berhasil. Itulah seperti apa kemajuan itu. Itu tidak glamor, itu tidak sempurna, itu berantakan dan sulit, tetapi itu sepadan. Setiap hari kamu memiliki pilihan, kamu bisa duduk dan menunggu saat yang sempurna, atau kamu bisa mengambil tindakan sekarang, mengetahui itu tidak akan sempurna, tetapi tetap melakukannya. Kamu bisa terus menunggu bintang-bintang sejajar, atau kamu bisa meraih bintang pertama yang kamu lihat dan lari dengannya. Pilihan ada padamu, tetapi ingat ini, setiap hari kamu menunggu, orang lain mengambil kesempatan yang terlalu kamu takuti untuk diambil. Setiap hari kamu ragu, orang lain membuat kemajuan yang terlalu kamu takuti untuk dibuat. Dan setiap hari kamu menunda, kamu semakin tertinggal. Jadi berhentilah menunggu, berhentilah membuat alasan, mulailah dari tempatmu berada, dengan apa yang kamu miliki. Ambil langkah pertama, tidak peduli seberapa kecilnya, dan kemudian ambil langkah lain. Karena kemajuan bukanlah tentang menjadi sempurna, ini tentang menjadi konsisten, tentang muncul setiap hari, melakukan pekerjaan, dan percaya bahwa hasilnya akan datang, dan mereka akan datang, tetapi hanya jika kamu bersedia untuk memulai. Nomor 5, pilihan brutal yang harus kamu buat. Inilah saat yang memisahkan pria sejati dari anak laki-laki. Saat ini, kamu memiliki pilihan yang harus dibuat, dan ini bukan pilihan yang mudah. Di satu sisi, ada kehidupan yang telah kamu jalani. Nyaman, familiar, dan mudah, tetapi juga dipenuhi dengan penyesalan, kesempatan yang terlewatkan, dan waktu yang terbuang sia-sia. Di sisi lain, ada kehidupan yang bisa kamu jalani. Menantang, tidak pasti, dan tidak nyaman, tetapi juga dipenuhi dengan tujuan, pertumbuhan, dan kepuasan. Pertanyaannya adalah, mana yang akan kamu pilih? Kebanyakan pria akan memilih opsi pertama. Mereka akan tetap di tempat mereka berada karena aman. Mereka akan terus menyia-nyiakan waktu, membuat alasan, dan menyalahkan dunia atas masalah mereka. Mereka akan puas dengan kemalasan karena mereka terlalu takut untuk menghadapi kebenaran pahit bahwa kesuksesan membutuhkan pengorbanan, bahwa pertumbuhan membutuhkan ketidaknyamanan, bahwa menjadi pria yang seharusnya kamu menjadi berarti meninggalkan pria yang kamu ada sekarang. Tetapi beberapa pria akan memilih opsi kedua. Mereka akan mengambil tanggung jawab atas hidup mereka, mereka akan berhenti membuat alasan dan mulai membuat kemajuan, mereka akan menghadapi ketakutan mereka, merangkul kegagalan mereka, dan melakukan pekerjaan itu, bahkan ketika itu sulit. Dan pria-pria itu, mereka yang bersedia melakukan apa yang orang lain tidak mau lakukan, adalah mereka yang akan berhasil. Mereka adalah mereka yang akan melihat ke belakang pada hidup mereka dengan bangga, mengetahui bahwa mereka memberikan segalanya yang mereka miliki. Jadi, yang mana kamu? Apakah kamu pria yang akan puas dengan yang kurang, atau apakah kamu pria yang akan berjuang untuk lebih? Apakah kamu pria yang akan membiarkan hidup terjadi padanya, atau apakah kamu pria yang akan membuat hidup terjadi untuknya? Pilihan ada padamu, tetapi ketahuilah ini, jika kamu memilih opsi pertama, kamu akan bangun suatu hari nanti dipenuhi dengan penyesalan, bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi. Dan jika kamu memilih opsi kedua, kamu akan bangun setiap hari mengetahui bahwa kamu sedang menjadi pria yang seharusnya kamu menjadi. Nomor 6, buat waktumu berarti. Waktumu adalah hidupmu, dan hidupmu terlalu singkat untuk disia-siakan. Kamu telah mendengar kebenaran pahit, kamu telah merasakan beban hari-harimu yang terbuang sia-sia. Sekarang saatnya untuk bertindak, bukan besok, bukan minggu depan, hari ini, karena hari ini adalah semua yang kamu miliki. Hari ini adalah kesempatanmu untuk mengambil kembali waktumu, untuk mengambil kembali hidupmu, dan untuk mulai hidup dengan tujuan. Jika kamu siap untuk melakukan itu, ketik, "Saya memiliki waktu saya," di kolom komentar sekarang. Komitmenlah, jadikan itu nyata. Dan jika pesan ini menyentuhmu, jika itu membangunkan sesuatu di dalam dirimu, berlanggananlah saluran ini, bukan untuk saya, tetapi untukmu. Karena ketika kamu berlangganan, kamu membuat pernyataan. Kamu mengatakan, "Saya selesai menyia-nyiakan waktu, saya siap untuk tumbuh."
Dan kamu membantu menyebarkan pesan ini kepada pria lain yang perlu mendengarnya. Karena ini bukan hanya video, ini adalah gerakan pria yang lelah hidup kecil dan siap untuk hidup besar, gerakan pria yang menghargai waktu mereka, potensi mereka, dan hidup mereka. Bergabunglah dengan kami, bagikan video ini, dan mulailah hidup seolah-olah waktumu adalah milikmu, karena memang begitu. Buatlah itu berarti.